Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Nafisa dengan NPM 101241105. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 soal ETS pengantar manajemen beserta contoh nyata dalam pengalaman kerja saya. Yang pertama ada pemahaman konsep dasar manajemen, fungsi manajemen, ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan koordinasi. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Contohnya, dalam divisi pemasaran dibuat rencana kampanye digital dengan anggaran yang sudah disesuaikan. Strategi ini mencakup penggunaan media sosial, promosi, produk melalui influencer. Produk food cart kakak saya berencana menggunakan Instagram untuk promosi pemasaran. Yang kedua ada pengorganisasian, melibatkan pengaturan sumber daya baik manusia maupun non-manusia. Contohnya, saya pernah bekerja dalam food court kakak saya. Bisnis itu ada fungsi organizing atau pengorganisasian. Saya sebagai karyawan dibagi menjadi beberapa tim, yaitu ada waiters, ada kasir, dan juga ada chef. Saya sebagai kasir memiliki tugas untuk melayani pembeli dengan amat sangat ramah dengan menawarkan beberapa produk. Dan yang ketiga ada kepemimpinan. Contoh nyata dalam kerjaan saya itu setiap weekend atasan saya selalu mengontrol untuk melihat persediaan barang yang sudah habis, biasanya untuk mengambil uang omset di hari itu. Selanjutnya ada pengendalian. Di perusahaan tempat saya bekerja, pengendalian dilakukan melalui laporan mingguan. Ketika ada keterlambatan penyelesaian tugas, atasan saya mengidentifikasi penyebabnya dan mencari solusi. Dan yang terakhir ada koordinasi. Contoh dalam kerjaan saya yaitu saya ada beberapa tim, ada kasir, ada chef, ada waiters, dan kami sama-sama mengkoordinasi agar tim bekerja dengan baik. Yang kedua, menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT yang pernah saya kerjakan adalah produk cireng. Cireng ini berbahan dasar tepung tapioka. Cireng ini biasanya ada rasa keju, ayam. Cireng ini dijual di kantin sekolah secara offline. Yang pertama ada peluang besar. Peluang ini besar karena belum ada yang menjual di lingkungan kantin dan modalnya kecil. Ancamannya karena belum banyak yang menjual, banyak yang meniru menjual cireng ini. Dan kelemahannya harus terus dimasukin ke kulkas karena akan lengket jika terlalu lama di suhu ruangan. Yang ketiga, bagaimana struktur organisasi di tempat kerja atau usaha yang mempengaruhi komunikasi dan koordinasi antar bagian. Jelaskan jenis strukturnya. Di sini saya menggunakan struktur organisasi yang memiliki dampak besar. Struktur organisasi yang diterapkan dalam kerja saya adalah struktur organisasi fungsional, di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, keuangan, operasional, dan teknologi. Setiap departemen memiliki kepala yang melapor langsung kepada manajer umum. Yang keempat, yaitu teori dan gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan di pekerjaan saya yaitu kepemimpinan otokratis. Sebelumnya saya pernah bekerja di toko susu Lembang. Pemimpin usaha saya ini termasuk kepemimpinan otokratis karena dia selalu mengambil keputusan sendiri. Contohnya seperti menata produk tuh harus sesuai sama keinginan sendiri, sedangkan karyawan kan memiliki kreativitas sendiri. Terus selain itu, dia pemimpinnya gak mau kalah, keras kepala karena berdampak ke karyawan menjadi tertekan dan tidak dapat berpendapat serta dapat memberikan motivasi pada karyawan. Soal yang kelima yaitu pengendalian dalam organisasi. Pada perusahaan kakak saya memiliki kedai food court dengan berbagai menu makanan seperti chicken katsu, ayam bakar, pisang keju, dan lain-lain. Pada pengendalian ini, saya selalu mengontrol setiap seminggu sekali. Setiap pengontrolan, saya selalu melihat karyawan bagian kitchen tuh selalu ngambil yang bukan haknya, kayak ngambil jatah makan 2 kali, atau dia tuh bikin hasil akhir stokan gak sesuai dengan barang yang ada. Terus setiap kontrol tuh atasan selalu nanya kenapa gak balance, terus buat semakin hari semakin turun omsetnya. Dan sewa toko tuh semakin naik, jadi perusahaan kakak saya ini tuh tutup sehingga bangkrut. Soal yang keenam, pengaruh lingkungan eksternal di dunia usaha atau organisasi. Lingkungan eksternal seperti perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi mempengaruhi keputusan yang diambil. Pertama, faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu bisnis kakak saya yang tadi, saya tuh
dapat persaingan karena memiliki usaha menjual makanan, salah satunya ayam bakar. Di sana tuh ayam bakar tuh banyak banget yang jualnya, dan saya tuh sebagai kasir harus turut mengambil pelanggan dengan cara berteriak seperti menawarkan produk sehingga tidak kalah saing dengan penjual yang lain. Tantangan dalam keterbatasan modal yaitu saya pernah mengalami minus sehingga menjadi pengurangan modal di hari berikutnya. Tantangan dalam perubahan teknologi yaitu awal saya bekerja dalam kondisi manual. Karena perubahan teknologi sekarang kasirnya jadi tablet menggunakan aplikasi. Soal yang terakhir yaitu soal yang ketujuh, pengelolaan sumber daya manusia sebagai manajer SDM atau pemilik usaha. Rencana pelatihan yang cireng tadi itu tujuan pelatihannya untuk mempersiapkan karyawan baru sehingga memahami tugas dan tanggung jawab di perusahaan cireng ini. Jenis pelatihannya pelatihan teknis. Karyawan akan dilatih mengenal proses pembuatan cireng mulai dari pemilihan bahan baku, teknik memasak, dan penyajian. Selanjutnya ada pengembangan pelatihan tim, pelatihan kerjasama, tim dan komunikasi. Karyawan baru akan menyiapkan produk untuk bekerja dalam tim yang sudah ada. Ini membantu mereka beradaptasi dengan tim dan lebih cepat menyesuaikan diri. Yang ketiga ada analisis proses rekrutmen dan seleksi rekrutmen. Perusahaan dapat memakai berbagai platform rekrutmen untuk menarik calon yang sesuai. Seleksi tes keterampilan praktis agar dibutuhkan untuk perusahaan cireng ini untuk mengukur keterampilan teknis. Yang ketiga ada rekomendasi. Yang selanjutnya ada rekomendasi untuk rekrutmen dan seleksi untuk karyawan. Peningkatan penilaian keterampilan. Proses seleksi harus memasukkan tes keterampilan, kemampuan dalam mengelola bahan atau mengoperasi peralatan dapur. Terus ada program magang sebelum rekrutmen untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keterampilan calon karyawan. Perusahaan dapat mempertimbangkan program magang selama beberapa hari sebagai bagian dari seleksi. Mungkin sekian pemaparan jawaban yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf kalau saya berbelit-belit atau ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.